Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Fikri Fatur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang multiplexing dan switching. Multiplexing adalah proses penggabungan beberapa sinyal informasi untuk dapat ditransmisikan melalui satu communication channel. Misalkan multiplexing itu di sini ada 3 inputan, telepon, dan PC. Nah, si 3 inputan ini sinyalnya akan masuk ke multiplexer menjadi satu. Saat akan mengirimkan sinyal itu menjadi satu ke signal communication channelnya menjadi satu si sinyal, kemudian dibagi lagi ke sesuai alamat masing-masing, sesuai inputan masing-masing juga, telepon lagi ke telepon lagi, telepon ke teleponan, PC ke PC lagi. Nah, multiplexing itu memiliki 2 teknik dasar. Yang satu itu frekuensi division multiplexing dan time division multiplexing. Pertama saya akan menjelaskan frekuensi division multiplexing atau FDM. FDM itu sinyal informasi yang ditransmisikan pada waktu yang bersamaan dengan informasi yang berbeda. Kemudian sinyal informasinya itu dimodulasikan dengan gelombang pembawa yang berbeda-beda juga. Dan sinyal FDM itu bedanya tuh di sininya, di sinyal communication channelnya, di sinyalnya tuh memakai sinyal analog, untuk mengirimkannya. Dan kemudian si hierarki si sinyal FDM itu ada 5 multiplex level. Ada voice channel, si voice circuitnya 1. Kemudian si frekuensi bandnya memiliki 0 sampai 4 kHz. Si bandwidthnya memiliki 4 kHz. Grup itu ada memiliki si voice circuitnya ada 12 voice channel. Si frekuensi bandnya 60 sampai 108. Kemudian si bandwidthnya 48 kHz. Kalau super group voice circuitnya 60. Kenapa 60? Karena 5 dikali grup itu kan 12, berarti 5 dikali 12 sama dengan 60. Si frekuensi bandnya 312 sampai 552 kHz. Si bandwidthnya 240 kHz. Kemudian master group itu si voice circuitnya 600. Kenapa 600? Karena 10 dikali supergroup itu kan 60 dikali 10 jadi 600. 564 itu si frekuensi bandnya 564 sampai 3084. Si bandwidthnya 2520 kHz. Terus yang terakhir jumbo group itu si voice circuitnya 3600. Kenapa 3600? Karena 6 dikali masa group. Terus si frekuensi bandnya 564 sampai 17.548. Si bandwidthnya 16.984 kHz. Nah, kemudian tekniknya satu lagi yaitu time division multiplexing. Time division multiplexing itu umumnya digunakan untuk sinyal digital dan beberapa sinyal input berupa deretan bit diresmikan melalui satu channel dengan metode bit interleaved. Nah, cara mengirimkannya tuh misalkan, jadi sini tuh sinyalnya itu menggunakan digital kan. Kalau tadi yang FDM itu analog, dan ini kalau misalnya yang TDM itu digital. Nah, misalkan di sini saya ada tiga inputan atau 3 PC dengan biner berbeda-beda. Jadi si biner yang paling belakangnya itu dimasukkan menjadi satu.
menjadi satu kan menjadi satu slot, terus yang kedua terakhir sama menjadi satu slot, yang ketiga juga sama menjadi satu slot, dan yang keempat juga sama menjadi satu slot. Slot itu ditentukannya itu sesuai dengan bitnya, sesuai dengan frame itu kan ada 4, si frame itu disesuaikan dengan bitnya. Kalau si slot itu disesuaikan dengan inputannya. Kemudian si hierarki TDM-nya ini dengan standar Amerika. Standar Amerika itu ini di sini itu menggunakan T. Kalau misalkan standar Eropa itu menggunakan E. Nah, di sistem itu misalnya T1 si bitrate-nya 1000,54, si jumlah voice-nya 24, dan membedakannya juga yang ini, membedakannya itu yang jumlah voice circuit. Misalkan yang T2 itu 96. Kenapa 96? Karena 4 kali T1 dan seterusnya. Tuh. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang switching. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan switching. Secara umum, arti switching itu adalah melakukan suatu proses hubungan antara dua orang pelanggan telepon hingga keduanya dapat berbicara satu sama lain. Kemudian si kemampuan dasarnya itu switching menghubungkan dua di antara pemakai yang ingin berhubungan. Terus signaling memberikan informasi adanya panggilan, terjadinya percakapan, dan berakhirnya percakapan. Dan yang terakhir numbering. Numbering itu adalah memberikan identitas kepada setiap pemakainya. Nah, kemudian di switching itu ada fungsi dasarnya. Fungsi dasarnya itu yang pertama menghubungkan, yang kedua kendali atau kontrol, yang ketiga pemberian tanda, yang keempat pelayanan, yang kelima penerimaan, yang keenam pengiriman, yang ketujuh pengetesan, dan yang kedelapan pengawasan. Kemudian the switching itu memiliki tugasnya itu sentral harus tahu ketika ada pelanggan yang off hook dan mengirimkan nada pilih atau dialing tone atau saluran sedang bebas, nada sibuk, busy tune atau saluran sedang dipakai. Dan yang kedua, waktu menyambungkan juga harus lebih kecil dibandingkan waktu hubungan. Yang ketiga, sentral harus tahu identitas pelanggan yang memanggil dan dipanggil berdasarkan informasi dialing number. Terus yang keempat, sentral harus tahu kondisi saluran pelanggan yang dituju. Yang kelima, jika pelanggan yang dikirimkan sedang tidak berbicara akan dikirimkan ringtone. Kemudian bel berbunyi dan kemudian ringing back tone. Dan yang keenam, jika diangkat ring back tone 20-30 detik berhenti, maka diberi nada sibuk. Yang ketujuh, jika diangkat saluran akan dikunci untuk mencegah pelanggan yang lainnya masuk, dan meteran dipastikan berjalan berbarengan dengan terkoneksinya sambungan yang dituju. Dan yang terakhir yang ke-8, jika panggilan selesai berbicara maka tugas sentral harus merelase semua peralatan switching. Nah, kemudian ada elemen exchange atau elemen switchingnya. Nah, ini ada cross point matrix. Si cross point matrix itu adalah menerima permintaan dari pelanggan pemanggil mengecek status pelanggan yang dipanggil. Kalau si signaling itu menentukan saluran mana yang dihubungkan. Kalau si kontrol membangun hubungan atau melakukan penyambungan antara
pemanggil dan yang dipanggil. Nah, kemudian misalkan si telepon yang pertama masuk di cross check di signaling dulu, masuk ke signaling, terus kemudian ke kontrol dulu, kontrol, kemudian pas sudah ke kontrol ke cross point metric dulu, apakah si menerima permintaan dari pelanggan yang pemanggil mengecek. Jadi dicek dulu statusnya si penerima yang ini, apakah sedang sibuk atau tidak dengan si cross point metric tersebut. Nah, apabila tidak sibuk, langsung ke signal lagi dan tertuju pada si penerimanya. Sekian dari saya, maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.